Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak, mohon maaf. Jadi masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam. Namun saya ingin sampaikan bahwa tidak ada radikalisme yang pernah mengacu negara itu lewat masjid. Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya keran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Fenomena radikalisme di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan. Sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai hal, misalnya ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, kadangkala gerakan ini berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam. Namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, tergantung sudut pandang penganutnya. Pola organisasi mereka juga beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta yang mengarah pada gaya militer seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, dan Front Pemuda Islam Surakarta. Meskipun demikian, ada perbedaan di kalangan mereka. Ada yang kecenderungan umum dari masyarakat untuk mengaitkan gerakan-gerakan ini dengan gerakan di luar negeri, kemudian menjadi poros untuk dicontoh. Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan. Nah, mengutip yang dilansir populis.id, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Brigjen Umar Effendi mengatakan, beberapa masjid dianggap sering menjadi tempat penyebaran paham radikal. Bahkan dari data yang diperoleh, ada sebanyak 41 dari 100 masjid kantor pemerintahan di Jakarta terindikasi paham radikal. Dikutip dari kanal YouTube official TV MUI, masjid sekarang ini warnanya bermacam-macam. Ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semi keras, dan sebagainya. Ini yang jadi perhatian. Umar berencana akan memetakan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dia menyebut permintaan pemetaan masjid itu disampaikan saat diskusi dengan sejumlah pihak beberapa waktu lalu. Beberapa masjid dianggap sering menjadi tempat penyebaran paham radikal, ujar Umar. Namun, dia enggan membuka data masjid-masjid yang kedapatan menyebar paham radikalisme dan terorisme tersebut. Menurut Umar, pengungkapan data masjid tidak boleh terburu-buru karena bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sepanjang tahun 2021, Polri telah menangkap 392 orang
terduga terorisme dalam 26 kasus tindak pidana ekstremisme dan terorisme di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau dijadikan pasukan, sudah bisa untuk 4 kompi. Ini sangat berbahaya. Bayangkan, 1 kompi saja sudah maut, apalagi 4, katanya. Umar menilai media sosial mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi ketimbang media konservatif lainnya. Pasalnya, siapa saja bisa menuliskan pandangannya di media sosial, termasuk dari kelompok terorisme hingga mendapat simpati. Menurut Umar, metode yang paling banyak diterapkan kelompok terorisme dalam menyebarkan pahamnya adalah melalui media elektronik. Bisa lewat chat medsos, hoax blasting, penyebaran kebencian, dan angkat isu kegagalan program pemerintah. Karena siapa saja dapat jadi penulis untuk publish apa yang diinginkan, terang Umar. Bahkan cara-cara lama seperti acara bedah buku, diskusi dan kajian juga masih kerap dipakai. Lingkungan tempat tinggal turut menjadi faktor paham terorisme diterima sebagian kalangan. Bisa dari keluarga, lingkungan kerja, sekolah, aktivitas keagamaan organisasi, hobi, dan sebagainya. Tandasnya. Namun rencana Polri memetakan masjid dalam upaya mencegah penyebaran terorisme diprotes keras oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala atau JK. Tidak ada yang pernah mengacau negara ini lewat masjid. Tak pernah ada yang dibaiat di masjid. Macam-macam. Kata JK usai sholat Jumat dan silaturahmi dengan pengurus Masjid Al-Markas Al-Islam di Makassar. JK menyebut aksi terorisme justru berawal di rumah kontrakan, seperti pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan. Ia pun menyayangkan polisi memetakan tempat tinggal yang jadi sarang terorisme. Lebih lanjut, JK juga meminta kepolisian lebih teliti dalam menilai para penceramah di masjid. Menurutnya, memang ada penceramah yang mengkritik kebijakan pemerintah, namun bukan dalam rangka meruntuhkan negara. Kalau ada yang mengkritik, itu saya yakin sifatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dalam rangka meruntuhkan negara, katanya. Namun, kata JK, jika memang penceramah yang bicara di masjid ingin memberontak pada negara, pemerintah dipersilakan untuk menindak tegas. Silakan ditangkap, tapi tidak secara umum masjid begitu, ujarnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.